Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Soli dan Soliha. How are you today? I hope you're all very well. So today we are going to review Unit 1 until Unit 2. Seperti janji Miss Dena di minggu lalu, hari ini kita akan mereview Unit 1 sampai Unit 2. Jadi Miss Dena harap semuanya sudah mempersiapkan buku paket kalian, alat tulis, serta buku tulis kalian. So if you're ready, let's get started. Nah, di unit 1 kita belajar tentang introduction atau perkenalan. Bisa kalian lihat ya. Di unit 1 kita belajar tentang bagaimana cara menanyakan hobi seseorang. Lalu yang kedua tentang grade atau kelas, menanyakan seseorang itu sudah kelas berapa sekarang. Nah, yang ketiga ada spelling name atau pengejaan namanya, bagaimana cara menanyakannya. Lalu yang keempat age atau menanyakan tentang umur. Yang kelima ada address, menanyakan alamatnya. Yang keenam ada goals atau cita-cita seseorang. Nah, jika kalian masih ingat atau mungkin kalian pernah membaca percakapan tersebut, coba diingat-ingat lagi ya. Keenam materi ini sudah pernah Miss Dena jelaskan kepada kalian. Nah, di sini Miss Dena akan memberikan kalian sebuah contoh dari percakapan yang sudah include atau sudah termasuk dari keenam materi tersebut. Yang pertama, hi, what is your name? Hi, my name is Sarah. Yang berarti dia menanyakan nama, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, how do you spell your name? S-A-R-A-H. Nah, itu cara menanyakan bagaimana cara dia untuk mengeja namanya. Lalu, what is your hobby? My hobby is reading a book. Artinya, dia tuh menanyakan hobi dari orang lain itu apa sih? Seperti itu ya. Selanjutnya, what grade are you in? I am in the 5th grade. Yang artinya percakapan tersebut menanyakan tentang kelasnya, sekarang dia kelas berapa, seperti itu. Lalu how old are you? I am 10 years old. Itu menanyakan tentang umur. Where do you live? I live at Jalan Pemuda 30. Nah, itu adalah cara untuk menanyakan alamatnya. Alamat seseorang itu ada di mana sih? Nah, lalu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah what do you want to be when you grow up? I want to be a teacher. Nah, jadi arti dari what do you want to be when you grow up artinya ketika kamu sudah besar nanti, kamu mau jadi apa? Lalu Sarah menjawab, I want to be a teacher, yang artinya saya ingin menjadi seorang guru. Itu adalah pertanyaan untuk menanyakan goals atau cita-cita. Bagaimana, sudah terbayang atau sudah ingat materi di unit pertama? Miss Dena harap semuanya sudah paham ya mengenai ini. Baik, ini adalah materi di unit 1 atau unit pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke unit kedua. Di unit kedua kita belajar tentang direction atau petunjuk atau arah dari sebuah ruangan atau ruangan tempat. Seperti itu ya. Yang pertama ada kita mempelajari vocabulary of places atau kosakata mengenai tempat. Yang kedua kita pelajari tentang vocabulary of preposition atau kosakata tentang posisi mengenai suatu tempat. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga kita belajar tentang ordinal number atau tingkatan kata, misalnya seperti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, Miss Dana sudah pernah jelaskan kepada kalian ya. Dan yang terakhir, kita membahas tentang vocabulary of direction atau kosakata mengenai arah, misalnya belok kanan, belok kiri, naik, turun, seperti itu ya. Selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 19. Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing di halaman 19, Miss Dena mengambil contoh beberapa kosakata yang ada di halaman 19 seperti a canteen, kantin, classroom, ruang kelas, computer room, ruang komputer, an infirmary, ruang kesehatan, a laboratory, laboratorium, library, perpustakaan,
a principal office, ruang kepala sekolah, a teacher's office, kantor guru, dan school hall atau lapangan sekolah. Nah, jikalau kalian masih ingat semuanya, Miss Dena meminta kalian untuk menuliskan artinya di buku paket kalian masing-masing. Ya, jikalau belum diartikan, coba dengar tadi penjelasan Miss Dena barusan ya, yang menyebutkan arti dari setiap kosakata dari tempat ini. Ya, kalian catat karena di halaman 19 ini nantinya akan keluar di ulangan akhir semester nanti. Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya kita belajar tentang vocabulary of preposition atau kosakata mengenai posisi dari suatu tempat atau ruangan. Yang pertama ada beside, artinya di samping. Yang kedua ada behind, artinya di belakang. Yang ketiga ada opposite, artinya di seberang. Lalu yang keempat ada between, artinya di antara. Nah, Miss Dena juga sudah memberikan kosakata ini ya, anak-anakku semuanya. Jadi, jikalau kalian ada yang belum mencatat, silahkan dicatat dulu. Karena nantinya kosakata ini juga akan keluar pada ulangan akhir semester nantinya. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita belajar tentang ordinal number atau tingkatan angka. Bisa kalian lihat atau kalian buka di halaman 24. Ada first, yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga, fourth, yang keempat, fifth, yang kelima, sixth, yang keenam, seventh, yang ketujuh, eighth, yang kedelapan, ninth, yang ke-9 dan 10th, yang ke-10. Seperti itu ya, bisa kalian lihat di halaman 24. Baik, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah vocabulary of direction on page 25. Kalian bisa buka di halaman 25, di sana ada vocabulary mengenai direction atau arah. Ya, ada turn left atau belok ke kiri. Ada turn right atau belok ke kanan. Dan juga ada go upstairs, artinya naik. Lalu go downstairs, artinya turun. Nah, ini melalui tangga ya maksudnya ya, go upstairs dan go downstairs. Selanjutnya di sini biar kalian makin paham, Miss Dena sudah menyiapkan beberapa arah dan beberapa letak dari ruangan di sebuah sekolah. Ada room 5A, room 5B, room 5C, room 5D, teacher's office, toilets, library, laboratory, canteen, school hall, an infirmary, principal office. Apa nih ya, Miss Dena salah ngetik. Ini harusnya principal's office, bukan office. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat Miss Dena memberikan beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengemukakan letak dari sebuah tempat. Yang pertama, room 5A is opposite the library. Artinya, ruangan 5A berada di seberang perpustakaan. Lalu yang kedua, laboratory is between library and canteen. Laboratorium berada di antara kantin dan perpustakaan. Yang ketiga, principal's office is beside the infirmary. Artinya, ruangan kepala sekolah berada di samping ruangan kesehatan. Yang keempat, toilets is the sixth room from the left. Artinya, toilet berada di ruangan ke-6 dari sebelah kiri. Nah, bisa kalian lihat ya, toilet. Dari sebelah kiri bisa kita hitung, dia itu ada di ruangan yang ke-6. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruangan ke-6 dari sebelah kiri. Seperti itu ya. Yang kelima, canteen is the fourth room from the right. Jadi artinya kantin adalah ruangan keempat dari sebelah kanan. Lalu yang keenam, room 5C is the third room from the left. Ruangan 5C adalah ruangan yang berada di ruangan ketiga dari sebelah kiri. Nah, seperti itu ya.
Baik, bagaimana semuanya? Apakah sudah paham? Jikalau kalian sudah paham, boleh nantinya selanjutnya Miss Dena akan memberikan kalian latihannya. Tetapi jika belum paham, bisa kalian tanyakan melalui voice note atau boleh juga diketik di grup BDR langsung atau japri ke Miss Dena. Seperti itu ya. Nah, itu adalah review dari unit pertama sampai unit kedua. Miss Dena harap semuanya masih ingat dan bahkan sekarang sudah mulai paham dan semakin paham dengan penjelasan yang sudah Miss Dena berikan. Baik, ini adalah latihannya. Jadi, latihannya untuk yang number one, fill the conversation with the correct answer. Artinya, kalian diharuskan untuk mengisi percakapan tersebut, sudah ada nomor-nomornya ya, dengan jawaban yang benar. Seperti itu ya, bisa kalian tulis langsung artinya saja untuk yang nomor kedua. Lalu yang maksudnya nomor pertama. Lalu yang nomor kedua itu adalah answer these questions correctly. Kalian diminta untuk menjawab atau mengisi juga kalimat-kalimat tersebut dengan jawaban yang benar. Ya, tadi sudah Miss Dena sampaikan juga sebelumnya di materi yang barusan mengenai tentang direction, tempat atau posisi dari sebuah tempat. Seperti itu ya. Jadi kalian diminta untuk berlatih sekarang. Misalnya yang A, room 5A is room 5C. Ruangan 5A berada di ruang 5C. Nah, ruang 5A itu dan ruang 5C itu namanya apa ya? Di antara kah, di depan kah, di seberang kah? Nah, kalian isi ya dengan menggunakan kosakata yang benar. Baik, itu saja dari Miss Dena reviewnya. Semoga kalian paham dan jangan lupa latihannya langsung kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, seperti yang sudah Miss Dena jelaskan tadi, kalian yang nomor 1 bisa kalian tulis jawabannya saja. Tetapi nomor 2 harus lengkap dengan kalimatnya ya, solih dan solihah. Baik, alhamdulillah sudah selesai review Miss Dena hari ini. Semoga semuanya paham ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.